Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dimanapun Anda berada. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang contoh kegiatan dana desa tahun 2022 terkait dengan program ketahanan pangan dan hewani minimal 20% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 rincian APBN 2022 bahwa dana desa tahun anggaran 2022 ditentukan penggunaannya untuk: pertama, program perlindungan sosial berupa BLT desa paling sedikit 40%. Ini saya sudah bahas pada video saya sebelumnya, bagaimana mekanisme dan kriteria BLT desa. Kemudian yang kedua, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Ini yang akan saya coba bahas pada video saya kali ini. Kemudian yang ketiga, dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa setiap desa dan program sektor prioritas lainnya. Nah, Perpres nomor 104 tahun 2021 ini terkait dengan 4 item ini wajib. Artinya bahwa BLT itu wajib minimal 40%. Kemudian program ketahanan pangan dan hewani itu wajib paling sedikit 20%, dan untuk kegiatan penanganan COVID-19 itu minimal 8%. Ini wajib dimasukkan dalam APBDes untuk kegiatan-kegiatan tahun 2022. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas terkait kegiatan-kegiatan apa pada program ketahanan pangan dan hewani. Nah, penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani pada pasal 34 sampai dengan 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa ketahanan pangan hewani. Pertama, pemerintah desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani dalam APBDes. Artinya bahwa di Perpres 104 tadi bahwa ketahanan pangan dan hewani itu wajib untuk dimasukkan dalam APBDes. Ini dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua, pemerintah desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi desa. Selanjutnya untuk petunjuk pelaksanaan. Untuk petunjuk pelaksanaan ini sudah dimuat dalam PMK 190 ini bahwa petunjuk pelaksanaan untuk penggunaan dana desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Artinya bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait dengan ketahanan pangan dan hewani ini itu diatur dengan Kementerian Desa. Nah, Kementerian Desa itu sudah mengeluarkan regulasi yaitu nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Dana desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2021 bahwa untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 itu ditekankan pada 3 hal. Pertama, pemulihan ekonomi nasional, ini terkait dengan BLT, dan ini juga saya sudah bahas pada video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua terkait dengan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, inilah yang dimaksudkan dengan kegiatan atau program yang mendukung ketahanan pangan dan hewani masuk pada program prioritas nasional. Kemudian yang ketiga, dalam mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Penguatan ketahanan pangan dan hewani meliputi pertama, pengembangan usaha pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. Kemudian yang kedua, pembangunan lumbung pangan desa. Yang ketiga, pengolahan pasca panen dan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Artinya jika di luar dari kegiatan-kegiatan yang tiga ini dan itu sesuai dengan kewenangan desa dan didukung oleh potensi desa, maka selagi itu menjadi kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa, itu sah-sah saja. Yang jelas masuk dalam kegiatan ketahanan pangan dan hewani. Kemudian yang kedua, padat karya tunai desa dalam rangka pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan. Jadi terkait kegiatan ketahanan pangan dan hewani ini juga merupakan kegiatan padat karya tunai. Jadi padat karya tunai ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi kegiatan untuk ketahanan pangan itu bisa dalam bentuk padat karya tunai desa. Nah, kegiatan-kegiatan ini antara lain pertama, pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. Yang kedua, pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain, dan penanaman tumpang sari tanam pokok di lahan perkebunan. Selanjutnya, padat karya tunai dalam rangka ketahanan hewani. Yang pertama, membersihkan kandang ternak milik BUMDes. Kemudian yang kedua, penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMDes. Kemudian yang ketiga, kerjasama BUMDes dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik, pemasangan atau perawatan keramba bersama, bagi hasil budaya ikan air tawar melalui BUMDes, membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMDes. Kemudian kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya terkait dengan ketahanan pangan dan hewani ini antara lain pertama, pembangunan pemeliharaan jalan usaha tani dan saluran irigasi. Kemudian yang kedua, pemeliharaan bangunan pasar desa. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan peran BUMDes sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas. BUMDes dapat memberikan talangan kepada petani untuk melakukan produksi. Yang kelima, tambahan penyertaan modal BUMDes kepada produksi pertanian dan hewani yang menguntungkan di desa. Ya, jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dan hewani untuk yang masuk dalam APBDes tahun anggaran 2022, saya kira ini gambaran-gambaran umumnya. Nah, tentunya inilah yang menjadi patron kita bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani, gambaran umumnya seperti ini. Ya, saya kira terkait dengan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan Perpres tadi minimal 20%, mudah-mudahan dalam proses musyawarah ini bisa dimasukkan terkait kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.